Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Raffi di Al Raffi Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat bersama keluarga dan juga orang-orang yang Anda cintai. Pada video kali ini saya akan menjawab ada 2 pertanyaan dari teman-teman yang berkomentar pada salah satu video saya. Ini pertanyaannya, ini yang pertama, dan ini yang kedua. Yang mana? Ini. Apa sih ini? Wis bola. Ya, ini saya akan jawab untuk, pertanyaan yang pertama ya. Pak, saya punya konten kalau pakai musik di luar YouTube yang no copyright, apakah aman? Baik, saya akan jawab. Bagi teman-teman yang mungkin senang menggunakan backsound ya, di luar YouTube, kadang-kadang kalau kita pemula itu kan kadang-kadang, kepinginnya berkreasi yang banyak ya. Jadi memadukan ini dengan itu misalnya ya, untuk bervariasi. Dan kadang-kadang, kalau menggunakan, musik yang dari YouTube itu kadang-kadang tidak variatif atau terkesan monoton dan tidak ada variasinya, maka timbul kadang-kadang keinginan untuk menggunakan musik di luar YouTube. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah ketika menggunakan musik dari untuk digunakan di konten kita, yang kita download atau kita ambil dari musik yang no copyright. Ya, kalau di YouTube itu kan banyak juga ya, ada, teman-teman kita yang mengupload video yang no copyright, ini seperti ini contohnya ya. Nah ini, apakah itu aman? Saya akan jawab teman-teman bahwa kalau konten di luar musik di luar YouTube yang no copyright itu tidak ada jaminan tidak terkena klaim hak cipta ya teman-teman. Karena berdasarkan pengalaman saya juga, musik yang no copyright itu justru jatuhnya bukan pada copyright-nya sendiri, tetapi malah jatuhnya pada konten yang digunakan ulang. Jadi saya juga pernah mengalami semacam itu ya. Jadi tertarik juga menggunakan musik-musik yang di luar, studio YouTube. Itu kan ada beberapa yang enak gitu ya dipakai gitu, terus kemudian kita pakai. Dan setelah kita pakai, ternyata saya pernah mengalami itu kenanya pada konten yang digunakan ulang. Jadi bukan copyright-nya. Kalau copyright-nya mungkin aman karena klaim hak ciptanya ndak ada. Tetapi jatuhnya ini justru pada konten yang digunakan ulang. Ya, jadi kalau dikatakan aman, ini tidak ada aman ya. Jadi kalau dikatakan aman, ini tidak aman. Artinya masih ada kemungkinan Anda terkena pelanggaran yang berupa konten yang digunakan ulang. Jadi ya mau nggak mau kalau kita pemula agar tidak terlalu banyak pikiran, yang penting pakai musik yang dari YouTube Studio ya, teman-teman. Jadi jelas di sini jawaban saya bahwa jadi musik yang di luar YouTube Studio yang kita gunakan meskipun itu ada tulisannya no copyright, itu tetap saja bisa jadi Anda kena pelanggaran berupa konten yang digunakan ulang. Karena kalau kita perhatikan musik-musik semacam itu juga banyak sekali yang mempergunakan. Di sinilah letaknya pelanggarannya. Jadi biasanya pelanggarannya bukan pada copyright-nya tapi pada konten yang digunakan ulang. Jelas ya? Ini pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua, apa tadi pertanyaannya? Pak mau nanya nih, tip buat video yang re-upload atau ambil dari video orang lain yang aman monet, gimana caranya? Ambil video re-upload yang aman untuk dimonet, saya bisa pastikan bahwa video re-upload itu tidak ada yang aman 100%. Karena di sini letaknya ada beberapa kasus, memang ada yang bisa digunakan itu, eee, masuk dan lolos ya monetisasinya. Tapi kemudian pada pengajuan monetisasi berikutnya atau, pada kasus-kasus tertentu, ini akan masuk pada konten yang digunakan ulang.
ya, teman-teman. Jadi kalau dikatakan 100% aman, itu tidak ada. Namun kalau kita mau belajar dari teman-teman kita yang telah sukses menggunakan musik re-upload, kita ambil contoh adalah musik, maaf, review film atau alur cerita dari film itu, kok bisa lolos monetisasi itu seperti apa cara pembuatannya. Jadi yang saya ketahui teman-teman, musik re-upload seperti cerita alur film atau review film, bahkan reaction sendiri itu bisa lolos dimonetisasi itu letaknya pada kemampuan editing daripada konten kreator masing-masing ya teman-teman. Jadi saya pernah dapat informasi dari teman-teman yang bikin video alur film, itu kalau dulu itu kan membuat video re-upload itu asal videonya dibalik gini ya, misalnya dari tangan kanan menjadi tangan kiri itu sudah bisa lolos, atau kemudian mungkin dulu itu suaranya dibuat, versi yang aneh-aneh lah, misalnya dibuat seperti suara robot atau dipercepat videonya, atau mungkin videonya agak diburamkan warnanya, dirubah warnanya menjadi hitam putih atau apa gitu ya, dulu itu bisa lolos. Nah, di algoritma YouTube yang semakin ke sini karena semakin canggih, hal-hal semacam itu sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Karena saya juga pernah mencoba cara-cara seperti itu, masih saja tetap tidak bisa lolos monetisasi. Artinya masih ada kena konten yang digunakan ulang. Nah, kalau kita mau belajar dari teman-teman yang membuat cerita alur film, itu letaknya ada pada editing ya teman-teman. Editing videonya itu betul-betul harus mumpuni. Jadi saya pernah dikasih cerita bahwa untuk membuat alur film yang bisa lolos monetisasi ini, letaknya ada pada potongan-potongan video yang tidak lebih dari 4 detik. Jadi membuat video yang 4 detik kemudian diselingi dengan, video lain atau mungkin gambar lain atau mungkin diselingi dengan, narasi-narasinya dari dia gitu ya. Terus kemudian masuk lagi ke video berikutnya 4 detik kemudian ganti lagi, sebegitu seterusnya. Nah, kalau teman-teman pemula yang tidak mahir dalam hal editing, ini sangat-sangat akan merasa sulit ya. Karena saya sendiri sudah pernah nyoba, ndak mampu Mas, gitu ya. Artinya ndak mampu dalam artian terlalu jelimet gitu, membuat kontennya gitu. Kalau mungkin bekerjanya secara tim sih oke ya, dan rata-rata yang membuat alur film ini kerjanya secara tim, secara saya tahu ya. Kalau secara, sendiri-sendiri gitu mungkin hasilnya kurang maksimal atau mungkin upload videonya akan lambat. Jadi kalau dibilang konten re-upload yang 100% aman ini tidak ada ya teman-teman. Terkadang kan, eee, lolos kemudian di tengah jalan kadang-kadang dibatalkan gitu ada. Jadi letaknya ini pada editing-nya ya teman-teman. Jadi variasi editing, narasi harus cukup, terus kemudian yang terpenting juga durasi videonya. Jadi misalnya durasi videonya itu 1 jam gitu ya, itu nggak boleh diambil semua. Jadi teman saya yang pernah cerita itu membuat alur film ini dari misalnya durasi panjang videonya itu 1 jam misalnya. Dia paling ambil cuma sekitar 10 menit. Dan itu pun dipotong-potong setiap 4 detik ganti 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 video lain atau mungkin ganti narasi atau apa, 4 detik 4 detik 4 detik itu dipotongi semua baru, bisa lolos monetisasi ya teman-teman. Di samping itu juga penggunaan backsound-nya yang betul-betul memang harus murni dari YouTube Studio karena memang kadang-kadang kalau dari luar itu masih, meragukan ya teman-teman. Jadi itu jawaban saya, kalau teman-teman mau berkarya di YouTube, monggo silakan, mau menggunakan konten apa saja silakan berkarya. Kalaupun ada pelanggaran ini jadikanlah sebuah pelajaran, yang penting jangan sampai takut, mau pelanggaran hak cipta, mau pelanggaran konten berulang, mau pelanggaran apa, dari situ kita belajar, ya. Dari situ kita belajar, akhirnya nanti kita bisa bercerita dan menceritakan kepada yang lain sehingga ini semuanya akan bisa bermanfaat. Dan satu lagi teman-teman saya ada cerita yang menggelitik saya ini teman-teman, tentang konten copyright atau konten yang melanggar hak cipta ya. Ini ada satu pemula yang pola pikirnya
menurut saya kurang benar ya. Jadi dia membuat sebuah channel yang isinya adalah lagu-lagu lama ya, lagu-lagu nostalgia gitu ya. Nah, saya tanya kok, "Kenapa kok Anda membuat lagu-lagu semacam ini?" Gitu. Katanya sih begini, teman-teman, alasannya untuk begini, "Ya supaya saya tidak melanggar hak cipta." Loh kok bisa nggak melanggar hak cipta? Kan orangnya yang saya upload ini penyanyinya sudah meninggal dunia. Penyanyinya meninggal dunia jadi ndak ada copyright gitu ya. Nah, pola pikir ini semacam ini kurang benar ya teman-teman, karena pelanggaran hak cipta atau copyright itu belum tentu yang punya hak cipta itu adalah penyanyi itu sendiri. Dan kalaupun penyanyi itu sendiri pun meninggal dunia, tentu itu akan diwariskan kepada keluarganya dan sebagainya. Dan yang terbanyak copyright ini bukan dari penyanyinya sendiri, tapi dari pihak-pihak, rekaman dan sebagainya itu yang mengurusnya semuanya ya, teman-teman. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa mengupload video atau lagu atau apapun yang ketika pemiliknya itu sudah meninggal dunia akan bebas copyright, itu jelas tidak benar ya teman-teman. Jadi, mari kita berpikir jernih agar ini jadikan pelajaran, semoga ke depan kita bisa menjadi konten kreator yang benar-benar sukses. Cukup ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kita bisa berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.